Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman semua. Hari ini aku akan menceritakan kisah Nabi Yusuf yang tampan dan pandai menafsirkan mimpi. Sebelum itu udah pada sholat? Kalau belum sholat, yuk sholat dulu. Oke, yang udah sholat kita mulai ceritanya. Semakin beranjak dewasa, Nabi Yusuf semakin memiliki ketampanan yang membuat setiap orang menyukainya. Tidak terkecuali ibu angkatnya, yakni Zulaikha. Zulaikha sangat menyukai Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf tahu itu dilarang dan takut kepada Allah. Pada suatu waktu, Zulaikha menjebak Nabi Yusuf dengan fitnah bahwa Nabi Yusuf telah menggodanya, padahal Zulaikha yang mengejar Nabi Yusuf hingga pakaian Nabi Yusuf sobek. Zulaikha berpura-pura seakan-akan ialah korbannya, kemudian diputuskan jika sobek bagian depan, Nabi Yusuf yang salah, dan jika robek bagian belakang, maka Zulaikha yang salah. Al-Aziz, suami Zulaikha, mendengarkan hal tersebut, dia tetap pergi bekerja dan meninggalkan Zulaikha dalam keadaan malu, hingga akhirnya berita ini pun tersebar di kalangan menteri kala itu. Ibu-ibu menteri mengejek Zulaikha karena tertarik dengan seorang budak. Zulaikha geram, akhirnya Zulaikha mengundang seluruh ibu menteri untuk klarifikasi gosip tersebut. Mereka pun datang ke rumah Zulaikha dengan penampilan yang rapi dan mewah. Zulaikha menyiapkan jamuan dengan menyediakan pisau dan apel, dan saat itu Yusuf diperintahkan untuk keluar. Saat Yusuf keluar, tanpa disadari, ibu-ibu menteri itu mengupas jarinya sendiri dan tidak merasakan sakit karena memandang ketampanan Yusuf. Setelah Yusuf kembali masuk, barulah mereka menyadari jika tangannya terluka. Kalian baru sekali melihat Yusuf, tangan kalian sampai teriris. Bagaimana dengan aku yang setiap hari melihatnya? Tak mungkin aku tidak tergoda, gumam Zulaikha. Akhirnya mereka menggoda Nabi Yusuf secara bersamaan. Setelah digoda oleh ibu-ibu menteri tersebut, Nabi Yusuf meminta ibu menteri tadi keluar, dan Nabi Yusuf berharap mereka melaporkan Nabi Yusuf kepada penguasa atas pencemaran nama baik dan perlakuan tidak menyenangkan. Dan penguasa memutuskan untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Nabi Yusuf sangat senang karena terhindar dari godaan para ibu menteri. Bersamaan dengan masuknya Nabi Yusuf ke penjara, ada juga dua orang yang masuk, yaitu tukang roti dan tukang anggur karena tuduhan yang menimpanya. Suatu hari, Raja Mesir mengadakan sayembara untuk pembuat roti dan minuman anggur terbaik yang akan dijadikan koki utama di kerajaan. Namun tukang roti dan tukang anggur tersebut mendapat tuduhan membuat hidangan untuk raja dan sebagian hidangan mereka jual kepada bangsawan. Di penjara, tukang roti dan tukang anggur bermimpi. Tukang anggur bermimpi memeras anggur untuk raja, sedangkan tukang roti bermimpi menyediakan roti pada raja dan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Saat mereka menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf menafsirkan bahwa tukang anggur akan dibebaskan, sedangkan tukang roti akan terbukti bersalah dan ia akan dihukum dibiarkan sampai mati kelaparan, membusuk dan dimakan oleh burung bangkai. Penafsiran mimpi Nabi Yusuf pun terbukti benar, akhirnya tukang anggur pun dibebaskan dan tukang roti pun dihukum. Alhamdulillah, terima kasih telah mengunjungi dan menonton channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.